Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersatu di dalam Tuhan dan kita bisa memuji dan menyembah Dia. Saya sangat merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, penyertaannya hari lepas hari, dan Tuhan selalu memberkati sehingga kita pun bisa jadi berkat buat orang lain. Dan itulah yang menjadi kerinduan setiap kita, biar kita terus menjadi terang dan garam. Kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan saya bersyukur juga pagi hari ini Tuhan berkata bahwa janjinya itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Janjinya itu seperti fajar di pagi hari. Dia akan selalu terbit buat setiap kita dan tidak pernah terlambat. Itulah yang menjadi janji Tuhan. Itulah yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Kita percaya bahwa itulah yang Tuhan berikan supaya kita terus mengimani, kita terus percaya bahwa Dia tidak pernah gagal akan setiap janji. Mari sembah Tuhan, kita memuji Dia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, hadapi kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Apakah Anda percaya
bahwa janji Tuhan buat setiap kita itu seperti fajar di pagi hari. Karena firman Tuhan berkata bahwa setiap janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua, di pasal yang ke-21, di ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Anda percaya firman Tuhan ini, saudara? Kita percaya bahwa janji Tuhan, semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, Dia akan genapi, Dia akan penuhi, Dia akan berikan buat setiap kita. Itulah janjinya buat setiap kita. Mari pegang firman-Nya, mari pegang janjinya. Jangan pernah lepaskan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Mari nyanyikan sekali lagi lagu ini. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari semua yang percaya janji Tuhan ya dan amin buat setiap kita. Mari sembah Dia, sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagiku. Aku percaya Tuhan, janji-Mu pasti terjadi Tuhan. Itulah yang kami pegang, itulah yang kami yakini Tuhan. Saat Engkau berkata melalui firman-Mu bahwa segala sesuatu yang sudah Engkau janjikan pasti dipenuhi. Kami akan pegang Tuhan, kami akan pegang itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Oh, kami percaya, kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Karena bagi-Mu tiada yang mustahil, karena bagi-Mu tiada yang tak mungkin. Kau pasti berikan, Kau pasti penuhi, Kau pasti genapi. Oh, kami mengangkat tangan, tanda kami percaya, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dalam sepanjang malam. Dan pagi ini kami percaya bahwa ada kuasa, ada pertolongan Tuhan yang akan kami alami di dalam hidup ini. Ada berkat Tuhan yang akan kami rasakan secara nyata. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami. Hari ini Tuhan terus pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kesaksian, dan sekali lagi terus berikan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa.
Dan kami siap untuk mendengarkan akan semua kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Selamat pagi. Saya percaya bahwa ini adalah hari-hari di mana setiap anak-anak Tuhan sedang diproses, dibentuk, dan diizinkan untuk diuji. Mungkin Anda akan berkata, kenapa Tuhan mengizinkan ini semuanya terjadi? Oke, ada banyak sekali yang mungkin Anda dan saya bertanya seperti itu. Tapi izinkan saya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi saya ingin membawa Anda untuk sekali lagi terbuka di dalam cara berpikir. Kalau Anda suatu saat membeli sebuah alat, mungkin itu adalah alat pemotong rumput, atau Anda memiliki sebuah alat yang bekerja, digunakan untuk pekerjaan yang berat, untuk membuktikan bahwa alat itu tangguh, alat itu awet, alat itu memang memiliki fungsi yang diharapkan oleh kita yang membelinya. Saya yakin sekali bahwa kita harus melewati atau kita harus mengizinkan alat itu diuji. Karena kalau kita hanya melihat atau kita membaca di iklan daripada alat tersebut, kita belum dapatkan kepastian. Anda dan saya harus mengizinkan alat itu dipakai. Alat itu dilewati masa pemakaiannya selama sekian waktu. Dan kemudian nanti Anda akan bisa berkata, ini memang alat yang luar biasa. Mampu dipakai dengan baik, bertahan sangat lama. Dan kemudian Anda akan bersaksi kepada banyak orang, menceritakan kepada banyak orang tentang ketangguhan daripada alat tersebut. Hidup bersama dengan Tuhan, saya percaya adalah sesuatu di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi saksi, saksi hidup. Kita bukan bagian daripada orang-orang yang hanya menceritakan kesaksian orang lain, kesaksian pengalaman hidup orang lain, lalu kemudian kita ceritakan kepada orang lain juga. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup saudara? Apakah Anda sudah mengalaminya? Hari ini kita sama-sama mengalami. Bahkan bukan hanya Anda atau saya, tapi orang satu bangsa ini, ya orang se-Indonesia mengalami. Bahkan orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu apa? Wabah daripada virus corona ini. Kita tahu semuanya menjadi cemas karena virus tersebut. Selama sekian bulan yang lalu, di awal virus ini mulai berkembang di China, saya sudah katakan kepada Anda bahwa kita akan melewati proses kegoncangan ekonomi di mana-mana. Kita akan mengalami yang namanya tekanan-tekanan akibat ekonomi global yang mengalami krisis. Dan ini yang sedang terjadi sebetulnya. Kita tahu hari ini, banyak orang mulai menjadi bingung. Seperti saya sebagai kepala rumah tangga, juga saya sebagai gembala sidang, saya juga memimpin akan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat banyak melalui pendidikan. Saya rasakan sekali bagaimana saya harus mulai memutar otak sedemikian rupa tentang bagaimana untuk mencukupkan akan kebutuhan keluarga saya. Saya punya 3 orang anak, ada anak-anak lain juga yang tinggal bersama dengan saya di dalam rumah saya. Begitu juga tentang kebutuhan pelayanan di gereja. Ada banyak sekali kebutuhan biaya operasional yang ada yang harus tetap berjalan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Saya juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan di pelayanan pendidikan kami. Kami ada TK, ada SD. Hal yang sama kami alami juga. Bagaimana untuk mencukupkan segala sesuatunya. Nah, saudara, saya kira kalau kita terus membiarkan hidup kita hanya sibuk dengan memikirkannya melalui otak kita ini sebetulnya nggak ada bedanya dengan siapa? Dengan orang-orang di luar sana. Maksudnya apa? Orang-orang di luar sana. Yaitu orang-orang yang hidupnya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, pada waktu Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya dipisahkan. Sekali lagi saya mau berkata kepada Anda dan saya dipisahkan.
Bukan dipisahkan dari dunia, artinya kita tinggal di zona yang lain, dunia atau krisis dunia tidak kita alami, problem yang terjadi di sekeliling kita tidak alami, bukan. Tapi hal yang sangat penting sekali buat setiap dari kita adalah kita dipisahkan menjadi orang-orang yang berbeda di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang sama dengan banyak orang di luar sana. Nah, saya ingin membawa Anda membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ini kisah yang menarik sekali, yaitu tentang kehidupan daripada Nuh. Di ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Jadi artinya adalah tentang riwayat kehidupan daripada Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita coba renungkan akan bagian ini dengan cepat. Nuh adalah seorang yang benar. Nah, saya percaya sekali pada waktu Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda memutuskan untuk berkata, aku adalah milik Yesus. Aku mengaku dia sebagai Juru Selamat dalam hidupku. Nah, saudara dan saya dibawa masuk ke dalam satu dimensi kehidupan yang berbeda. Anda dibawa dalam sebuah kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di kanan kiri kita, bahkan mungkin dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Karena kita dibawa masuk di dalam kehidupan sesuai dengan kebenaran. Kebenaran manusia, kebenaran menurut dunia, kebenaran menurut ilmu pengetahuan? Oh bukan. Ini adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Anda dan saya dibawa untuk hidup di dalam kebenaran itu. Nah, masalahnya yang pertama adalah ada banyak sekali orang Kristen hanya sibuk mendengarkan khotbah pendeta. Mereka tidak pernah mau belajar sendiri untuk mengerti isi kebenaran. Kalau Anda membaca kisah daripada kehidupan Daud, Anda akan menemukan bahwa Daud itu kesukaannya akan merenungkan akan firman Tuhan siang dan malam. Kalau Anda belajar lagi yang lainnya, Anda akan menemukan para tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab kita. Mereka adalah orang-orang yang belajar akan firman. Saya ingin setiap dari Anda semuanya mulai hari ini tidak cuma hanya sibuk mendengarkan khotbah, tapi baca firman lalu merenungkan isi firman. Pelajari isi firman. Izinkan firman berbicara dalam hidup Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena firman akan menjadikan Anda sebagai orang benar. Yang kedua, dan tidak bercela. Saya yakin sekali bahwa kata tidak bercela ini bukan cuma hanya standar dunia. Dunia mungkin akan berkata, oh kamu orang baik karena kamu nggak pernah mencuri, engkau tidak melakukan pelanggaran secara hukum, dan hal-hal lagi yang lain. Tapi tidak bercela menurut standar firman Tuhan. Anda tidak akan pernah tahu tentang kehidupan tidak bercela kalau Anda tidak pernah belajar firman Tuhan. Mendengarkan khotbah tidak akan menjelaskan kepada Anda semua hal tentang kebenaran daripada kehidupan yang tidak bercela menurut mata Tuhan. Waktunya nggak cukup. Anda dengarkan khotbah 45 menit, mungkin beberapa dari Anda sudah ngantuk kan? Beberapa dari Anda sudah merasa gelisah dan Anda berkata, kenapa gereja ini kebaktian lama sekali, khotbahnya 45 menit. Nah, saya mau beritahu kepada Anda, 45 menit tidak akan pernah cukup untuk memberikan kebenaran buat hidup Anda. Anda harus punya waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sendiri. Berikutnya, dikatakan bahwa Nuh tidak bercela di antara orang sezamannya. Artinya Nuh hidup di dalam satu zaman di mana orang banyak punya gaya hidup, punya pola pemikiran dan ya isu-isu yang lain. Kita juga sama. Pada waktu terjadinya krisis di mana ada wabah corona yang mulai terjadi mulai di China sampai ke seluruh benua yang ada di seluruh dunia. Kita juga kenal. Kita mengalami di zaman ini, di hari ini, kita akan membuka berita, kita membaca berita dimanapun, kita menonton televisi dimanapun, kita membaca melalui koran, semua punya berita tentang corona. Saya mau beritahu kepada Anda sekalian,
kita mengalami. Ya, kita sama-sama mengalami. Tapi sekali lagi saya ingin membawa Anda untuk selesaikan bagian ini. Bahwa ada perbedaan yang jelas di antara orang-orang yang hidupnya benar sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan di bagian terakhir dikatakan, Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Setelah kebenaran firman Tuhan kita ketahui, setelah kebenaran firman Tuhan kita pahami, berapa banyak dari Anda memiliki waktu juga selain belajar firman, yaitu Anda bergaul dengan Tuhan. Yaitu Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Anda punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Anda punya waktu untuk merenungkan. Anda punya waktu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kalau Anda memiliki keseimbangan di antara belajar firman dan Anda punya waktu untuk berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, saya tahu itu adalah satu paket utuh di dalam hidup kita. Dan pada waktu saudara dan saya ada di dalam satu paket utuh tentang kebenaran dan hidup seperti yang Tuhan mau, Dia akan membuat kita, saudara, saya, maka memiliki perbedaan yang jelas. Tuhan akan tunjukkan perbedaan yang jelas. Tuhan akan tunjukkan kepada banyak orang di luar sana tentang perbedaan yang jelas antara orang percaya, antara orang yang bergaul dengan Tuhan, dengan yang tidak. Saudara, izinkan Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi kesaksian. Sekali lagi, saya bersyukur bahwa inilah waktunya kita menikmati pengalaman untuk diproses oleh Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Sekali lagi, kalau hari ini Anda memiliki waktu cukup longgar, biasakan untuk mulai merenungkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih banyak. Hidup bergaul, menyembah Tuhan bersama-sama. Saya tunggu Anda nanti sore jam 7 untuk Anda dan saya sama-sama sembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Karena kami punya waktu untuk bergaul dengan Engkau. Yaitu melalui penyembahan, melalui berdoa secara pribadi dengan Engkau. Tapi kami juga diajari terus untuk merenungkan firman, yaitu kami dengan membaca firman dan merenungkan isi daripada kebenaran itu. Bapak, kami percaya bahwa hari ini kami sudah terima paket utuh. Paket inilah yang sedang kami pakai untuk melewati semua krisis yang sedang terjadi. Di luar sana ada banyak sekali ancaman kesehatan karena virus yang ada. Ancaman-ancaman krisis ekonomi sedang menanti kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas di antara orang yang percaya, orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Engkau. Kami akan dipakai untuk menjadi terang dan menjadi saksi. Kami akan dibawa masuk ke dalam tudung pelindungan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan dibela oleh Engkau Tuhan, karena Engkau pembela kami yang agung. Sekali lagi kami berdoa buat siapapun yang ikut di dalam PW pagi ini. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami. Buat kami mengalami Tuhan, pengalaman-pengalaman adikodrati bersama Engkau. Bawa kami untuk mengalami tentang kuasa-Mu yang dahsyat dan besar itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan pelihara kami. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan kekurangan. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan mengalami Tuhan, masa-masa kering. Karena kami percaya Engkau mengizinkan kami melewati berbagai macam proses iman. Tapi di balik semuanya itu ada mujizat, ada kuasa, ada lawatan, ada berkat Tuhan yang terbuka. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, pelihara hidup kami Tuhan. Dicukupkan segala kebutuhan yang ada. Dicukupkan di dalam segala apa yang menjadi pergumulan kami. Bahkan buat kami terkejut. Dan kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan untuk semua yang ada. Buat kami yang sakit, buat kami yang hari ini mengalami tubuh yang mungkin kurang nyaman, berikan kuasa-Mu untuk membuat kami kembali sehat dan kuat. Disembuhkan kami. Karena kami percaya kuasa daripada bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap dari kami. Dan kami pasti sembuh. Dan kami juga berdoa, berikan damai sejahtera juga buat seisi rumah tangga kami. Dari mulai kami, pasangan kami,
anak-anak kami, dan siapapun yang tinggal satu rumah dengan kami. Begitu juga damai sejahtera. Mungkin buat karyawan kami, buat kenalan kami, buat sanak saudara kami. Damai sejahtera juga bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Bahkan di kota kami, bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan, kami siap melewati hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu akan menjadi semakin nyata. Terima kasih untuk tudung pelindungan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan saudara, mari kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kita pasti melakukan pekerjaan besar. Yang diberkati katakan, amin, amin, amin.